Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Salam TV, program Bebas Hutang hari ini kembali lagi hadir di hadapan Anda. Ada yang spesial hari ini karena kita berbeda dari sebelumnya. Kalau biasa kita langsung dari studio, dan kali ini spesial kita ada di suatu tempat. Nanti kita akan sebutkan di mana. Yang pastinya kita seperti biasa Bebas Hutang program ini hadir selama 1 jam ke depan, akan membantu Anda untuk sharing, kemudian bisa berbagi pengalaman, dan tentunya bisa memecahkan masalah Anda, terutama yang berkaitan dengan hutang, agar Anda semua terbebas dari hutang. Selama 1 jam ke depan Anda bisa menyaksikan program kami lewat satelit Palapa 7272 horizontal atau melalui TV berlangganan My Republic Channel 285, serta dengan mudah bisa mengakses kami lewat handphone Android Anda. Tentunya Anda harus menginstal terlebih dahulu aplikasi Salam TV dari Google Play Store. Seperti biasa, Bebas Hutang saya tidak sendiri, saya bersama narasumber. Ada narasumber tetap, kemudian ada narasumber tamu kita di kesempatan kali ini. Nah, untuk narasumber tetap seperti biasa ada Bapak Abu Hamidi selaku pegiat anti riba. Kemudian narasumber tamu kita ini adalah Bapak Arif Gunawan. Assalamualaikum, sudah hadir di sebelah saya. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini, Pak Abu? Alhamdulillah, apalagi di tepi danau begini kan, Bang Abror. Asik. Ya, asik ya, Insya santai Allah, ya. santai. Kemudian ada Pak Arif Gunawan. Ini juga narasumber tamu kita, Pak. Assalamualaikum, apa kabar, Pak? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah sehat luar biasa. Salam Muslim. Kita berada kali ini di tepi Danau Laut Tawar, yaitu dari Takengon ya, Aceh Tengah. Aceh Tengah. Aceh Tengah ya. Dan ini luar biasa sekali, satu kesempatan kita spesial di sini. Mudah-mudahan kita juga bisa menyapa langsung sahabat keluarga Muslim yang ada di Aceh Tengah Takengon ataupun di Aceh, wilayah Aceh lainnya ya. Nah, tema kita hari ini sahabat Muslim luar biasa ya, kredit kulkas bikin panas. Nah, tapi tidak sepanas suasana kita hari ini ya, Pak ya. Wah, kalau di sini sejuk. Sejuk ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Nah, ini Pak Arif Gunawan sendiri memang asli penduduk Aceh Tengah Takengon, Pak. Pendatang. Pendatang ya. Asal Berarti Sumatera Utara. dari Sumatera Utara juga. Sudah lama di sini, Pak? Baru 4 tahun. Baru 4 tahun ya. 4 tahun. Ya, dari 4 tahun di Takengon. Ini usaha yang digeluti apa saat ini? Kalau saat ini sudah alih profesi jadi pedagang bakso. Pedagang bakso. Beralih profesi berarti sebelumnya ada profesi lain ya. Ada. Tapi nanti kita bahas ya. Nah, soal tema kita kredit panas bikin kredit kulkas bikin panas, Pak Abu, kira-kira kenapa nih tema kita soal ini? Ya, seperti yang pernah kita bicarakan juga, bahwasanya kredit atau pinjaman itu bukan hanya untuk modal usaha saja. Dan kredit ini sudah viral kalau bahasa sosmednya kan. Ya. Kanan kiri, muka belakang, tetangga sebelah, tetangga kanan kiri, semuanya sudah kredit. Ya, bukan hanya untuk modal usaha aja, tapi untuk kebutuhan rumah tangga. Oke. Jadi mungkin biar lebih mantap tema kita ini, perabot rumah tangga kita ambil yang mewakilnya kulkas. Karena paling banyak tuh biasanya. Iya, ya, jadi kulkas gitu ya. betul, memang kulkas satu kebutuhan. Namun kalau memang belum menjadi kebutuhan, benar-benar kebutuhan, untuk apa kita mengkredit kulkas tersebut atau perabot yang lain? Itu kira-kira yang mau kita angkat pada hari ini. Kalau Pak Arif sendiri kaitannya, Pak, dengan kredit kulkas ini apa nih, Pak? Kebetulan sebelumnya saya bekerja di sebuah perusahaan yang menyediakan perabot rumah tangga, mulai dari televisi, lemari es, sampai dengan kasur, seperti itu. Jadi di perusahaan tersebut untuk pola penjualannya itu juga bisa dilakukan secara mencicil atau secara kredit. Jadi ya sangat kental lah dengan unsur ribanya, sangat kental. Oke, jadi memang secara langsung Bapak berkaitan dengan kredit perabot rumah tangga itu, Pak ya. Pelaku. Baik, sebelum kita bahas tentang soal masalah kaitannya dengan hutang, kemudian juga ribanya tuh di mana gitu. Kalau Bapak sendiri melihat secara langsung kan berkenaan langsung kan dengan masyarakat. Kenapa masyarakat tuh banyak sekarang yang butuh kredit model-model seperti itu, Pak? Ya, jadi sebenarnya begini, sudah ada doktrin ya. Ada doktrin yang beredar luas di masyarakat. Kalau tidak kredit, tidak punya barang. Jadi itu
doktrin yang disampaikan oleh pemilik-pemilik perusahaan sebenarnya, dan diterima oleh masyarakat, dan itu dijadikan alasan mereka untuk memiliki barang-barang impian mereka. Pengen punya TV yang gede, mau beli cash nggak punya uang. Jadi ada perusahaan yang menyediakan fasilitas tersebut, mereka sangat senang. Dan pada akhirnya timbul menjadi suatu kebiasaan lah. Nah, menjadi kebiasaan. Lunas, ambil lagi. Oke. Lunas, ambil lagi. Jadi seperti itu. Nggak bayar ya ditarik gitu. Oke. Kalau Pak Abu melihat Pak, kondisi masyarakat ini, apakah menyadari suatu masalah hutang ketika dia baru nunggak? Misalnya nih kayak kredit perabotan kan orang gampang Pak untuk nyicilnya kan. Jadi dia mungkin nggak sadar kalau yang dilakukannya itu adalah sebuah kesalahan. Apakah memang orang itu baru sadar hutang itu sebuah kesalahan setelah dia memang ada masalah? Ya kalau hutang ya Bang Abror, itu nggak ada masalah. Oke. Cuman yang jadi problem ketika ada ribanya. Oke. Nah, saya mungkin mau konfirmasi dengan Bang Arif. Ketika Bang Arif dulu di perusahaannya yang lama, menjual kulkas misalnya. Kulkas itu kalau cash kan misalnya harganya 2 juta. Oke. Kalau dikreditkan setahun jadi harga 3 juta. Oke. Apakah Mas Arif ini pembiayaan Oke. atau menjual kulkasnya? Menjual kulkas dengan harga 3 juta dengan cara kredit. Oke. Kalau itu nggak ada masalah. Karena nggak ada ribanya di sini. Namun kalau misalnya Mas Arif merupakan perusahaan pembiayaan, beli kulkasnya sama yang lain, Mas Arif karena saya kurang uang sekitar 1 juta lagi misalnya, kemudian saya pinjam uang Mas Arif, dipinjamkan ke kita, kemudian saya beli kulkas, dan saya harus membayar dengan cicil selama 3 tahun misalnya 1,5 juta, yang 500.000 itu jadi riba. Oke. Nah, Oke. itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun misalnya Mas Arif menjual kulkas secara kredit, artinya jual beli ya, bukan riba. Tapi ketika terlambat membayar dari tanggal jatuh tempo yang diperjanjikan, ada denda. Nah, di sini juga jadinya riba. Nah, di situ yang ini. Nah, kalau hutang kalau memang kita butuhkan, silakan. Dan kita yakin kita sanggup bayar, nggak masalah. Yang penting jangan ada ribanya. Dan kita jangan tidak sanggup bayar. Misalnya gini, gaji kita 5 juta, kita kredit barang 1 juta per bulan misalnya. Ya, artinya kan sanggup. 1 juta kita sisihkan untuk kredit kulkas misalnya, sanggup. Tapi kalau misalnya kita gaji 5 juta, kredit barang sampai harganya 7 juta, nah ini yang berbahaya. Jangan sampai seperti itu. Artinya kita belum punya kapasitas untuk memiliki barang tersebut. Jadi tunggu, sabar, tunggu uangnya cukup gitu loh. Ya. Pak Arif mungkin bisa dijawab konfirmasi dari Pak Abu ya. Jadi, sebelumnya itu seperti apa sistemnya? Nah, kalau di perusahaan tempat saya bekerja, kalau untuk penyedia barang itu kita ada vendor. Nah, vendor ya itu pun kan pola pembayarannya bertahap ya, ada TOP-nya. Nah, itu satu. Yang kedua, di perusahaan kami juga merangkap sebagai pembiayaan. Nah, kalau tadi Pak Abu sampaikan kalau terlambat ada denda atau tidak, pasti. Berarti ada denda. Ada denda. Jadi pasti. Dan di akadnya memang jelas jika terlambat per hari 0,5% dari cicilan. Jadi seperti itu dijelaskan di akadnya tersebut. Jadi ya itu yang memang tadi saya sampaikan, ini sangat kental sekali dengan praktek riba. Oke, baik. Nah, sahabat muslim ya, dan Pak Abu serta Bang Arif. Kemudian masalah sekarang masyarakat nih yang sudah kemudian terlanjur mengambil kredit. Nah, kalau Bapak lihat di lapangan, apakah model kredit-kredit seperti ini cenderung banyak nunggak?
ataupun banyak tidak masyarakat tuh yang sebenarnya juga akhirnya bermasalah dengan cicilannya, karena kan perabotan-perabotan yang dikreditkan termasuk terbilang di bawah harga rendah gitu ya, atau kebutuhan-kebutuhan yang umum gitu di rumah tangga. Baik, kalau yang terjadi di lapangan lebih banyak yang nunggak, gitu ya, lebih banyak yang nunggak. Jadi konsumen ini hanya beli barang itu berdasarkan nafsu, Keinginan berarti bukan kebutuhan. bukan kebutuhan. Kalau memang yang benar-benar kebutuhan, biasanya mereka bayarnya Lancar ya. Oke. Karena sales kita kan banyak tuh ya. Jadi nanti masuk satu, tawarin TV, oke dia ambil. Terus beberapa bulan kemudian datang lagi, tawarkan lemari es, ambil lagi. Jadi terus seperti itu. Oke. Nah, jadi anggapan, apalagi waktu produk pertama yang mereka beli pembayarannya lancar, perusahaan kan gampang tuh berikannya. Jadi proses surveinya juga hanya ya sekedar tekan kontrak, barang dikirim, selesai. Oke, karena udah dianggap percaya Iya, kepada itu ya. iya. Percaya yang tidak dipercaya Iya. gitu ya. Biasanya kenanya nanti di barang kedua, ketiga. Jadi seperti itu. Oke. Ya benar sih, kalau dari sisi cicilan jauh lebih murah ketimbang otomotif, sepeda motor misalnya. Bahkan yang cicilan hanya 100.000 pun banyak yang nunggak. 100.000 banyak nunggak, banyak juga ditarik. Oke. Jadi memang sudah menjadi tabiat buruk lah ya. Tabiat buruk, baik. Di sini. Baik, sahabat muslim ya, saya Pak Abu, saya jadi teringat kemarin pernah ada SMS ya dari pemirsa yang menanyakan dia pelaku pemberi kredit. Nah, bagaimana caranya ingin keluar dari masalah tersebut? Mungkin dia sudah sadar begitu. Nanti kita akan coba juga tanyakan kepada Bang Arif, Pak Arif ya. Mungkin dia punya pengalaman versi beliau yang mungkin bisa membantu menjawab langsung juga permasalahannya. Namun setelah jeda sahabat muslim, jangan kemana-mana. Setelah jeda kami akan kembali tetap di program Bebas Hutang.